yang menyerang ya. Setan ya, Kurang ajar saudara. Dulu tahun 48, saudara yang suka ganggu habaib, ganggu kiai, ganggu pesantren, PKI. Betul? Betul? Dan tahun 65, saudara, banyak ulama kita dibunuh, pesantren dibakar. Saudara, siapa yang melakukan? Jadi selama ini nggak ada, saudara, yang ganggu habaib, ganggu ulama, ganggu pengajian. Selama ini hanya PKI. Jadi kalau ada yang mau ganggu habaib, ganggu kiai, ganggu pesantren, ganggu majelis taklim, berarti nah, kalau begitu biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Tapi ingat, kita mengaji bukan mau perang. Betul? Tapi kalau diganggu, dia mau berlawan. Dia mau berlawan. Oh, lawan saudara. Nah, karena itu kalau ada niat-niat yang gak baik, yuk masuk ikut ngaji sama kita di sini. Ikut ngaji, baikin niat, jangan jadi pengganggu, saudara. Betul? Nah, karena itu, saudara, saya sampaikan kepada Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Dandim jaga saya keamanan di luar daripada wilayah, jangan sampai ada orang mengganggu pengajian. Dan saya yakin umat Islam yang datang malam hari ini, mereka mau ngaji, mereka mau taklim, mereka mau tuntut ilmu, mereka mau sholawatan, mereka bukan mau perang. Betul? Betul? Tapi kalau mereka diganggu, umat Islam tidak akan pernah mundur selangkah pun. Dan Pak Kapolri, tolong Pak, beberapa waktu yang lalu di masjid ujung sana ada 5 jamaah diserang dengan pedang. Ada 5 orang terluka, sekarang ada di pelataran masjidnya. Tangkap mereka. Mereka sudah bawa senjata tajam menyerang jamaah yang ngaji. Nggak boleh dibiarkan. Tangkap, cepatkan mereka. Kita berikan waktu kepada Bapak Dandim, Bapak Kapolres, dalam waktu 1x24 jam mereka harus ditangkap. Ini jamaah ngaji nggak ada yang bawa pedang. Ini jamaah ngaji nggak ada yang bawa senjata tajam. Betul? Tahu-tahu diserang dengan pedang. Ini baru terjadi, saudara. 5 orang terluka. Ada di masjid sana, sedang dijaga, saudara, oleh umat Islam. Karena itu saya minta badan daerah 1x24 jam kami akan kirim pejuang-pejuang Islam untuk kejar yang suka mengganggu pengajian, saudara, yang suka mengganggu kiai, yang suka mengganggu habaib. Kalau dia ngaku ahlus sunnah, bukan ahlus sunnah, ahlul fitnah. Kalau hari ini saya tidak datang dan tidak hadir, besok saudara ini akan jadi presiden buruk. Hari ini seorang Habib Rizik dihadang nggak jadi ceramah, besok Habib-Habib yang lain akan dihadang. Besok kiai-kiai yang lain akan dihadang. Besok ustaz-ustaz yang lain akan dihadang. Besok saudara pengajian-pengajian yang lain akan dibubarkan. Betul? Sampaikan kepada badan. Oh, ini nggak bisa Pak. Kalau saya hari ini dihadang terus saya tidak hadir, besok Habib yang lain akan dihadang, kiai yang lain akan dihadang, ustaz yang lain akan dihadang, penceramah yang lain akan dihadang. Mau sampai kapan? Saya nggak peduli PKI yang mana yang mengganggu saya, sudah. Betul? Oh, alasannya bahwa kami menolak Habib Rizik karena Habib Rizik keras. Keras. Saudara, ya, saya keras terhadap preman, terhadap mafia, saya keras terhadap pelacuran, terhadap judi, saya keras, saudara, terhadap koruptor, terhadap korupsi, saya keras, ya, terhadap pejabat-pejabat pejabat, saudara. Takbir, takbir. Jadi kalian takut saya keras, jangan beruntung. Kan takut saya keras, jangan-jangan, saudara, jangan-jangan bandar judi. Kalau takut saya keras, saudara, jangan-jangan pemabokan. Betul? Takbir. Tanya kepada Kapolres yang sudah ditangkap atau belum. Nah, kalau belum ditangkap, saya akan kirim pasukan untuk kejar mereka. Kurang ajar. Orang mau ngaji diserang, orang mau ngaji dibabat dengan pedang, orang mau ngaji dilukai sampai berdarah-darah. Kurang ajar.
kalau ceramah orang bisa ribut. 40 tahun saya berdakwah, kita tidak ribut. Justru mereka yang mencari ribut, mereka yang menyerang jamaah, mereka yang kurang ajar. Betul? Takbir. Siap lawan mereka? Takbir. Ngaku ahlus sunnah PKI kalian. Ormas-ormas preman, ormas apapun namanya, yang mengganggu ulama, mengganggu kiai, mengganggu habaib, ngadu domba umat, bubarkan. Walaupun mereka punya pembina jenderal-jenderal, saudara. Takbir. Jadi saya mau tanya, ormas-ormas yang suka mengganggu kiai setuju tidak dibubarkan? Setuju tidak dibubarkan? Takbir. Saya akan ingatkan kepada seluruh laskar Islam, baik dari FPI maupun ormas Islam lainnya yang ada di seluruh Nusantara, dari Aceh, saudara, sampai Merauke, saudara. Kalau ada ormas yang coba-coba ganggu habaib, ganggu kiai, ganggu ustaz, ganggu pesantren, ganggu pengajian, bubarkan mereka di daerah masing-masing. Usir itu mereka yang coba-coba mengganggu kiai. Betul? Setuju tidak? Tutup kantor-kantor mereka. Setuju? Takbir. Bikin ini saudara dihantam gitu, habis presiden tak datang. Kenapa saya gigit-gigit? Karena saya tadi dari depan ada 5 jamaah saudara yang nggak bawa apa-apa, nggak bawa alat, niat dari rumah mau ngaji, saudara, ditebas dengan pedang di depan. Nah yang lepas itu bubar. Saat ini dikejar sama masker, saudara, lari, habis lepas lari, bengkong. Betul? Gerakan-gerakan PKI memang namanya bukan PKI, bukan, hanya modusnya sama, caranya sama, jadi maki ulama, jadi maki habaib, adu domba kiai, saudara, caranya sama. Dulu di tahun 65 PKI kalau melihat habib dan kiai, apa mereka bilang? Ini kadrun, kadal gurun, saudara. Nah, saya dipanggil habib, datang, saya mau ketemu, ada pesan-pesan yang saya mau sampaikan. Nah begitu ketemu, apa kiai? Tolong habib, tolong jaga umat. Ini saya sekarang ini penasehat presiden, saya nggak boleh bicara di atas mimbar. Saya penasehat presiden, saya nggak boleh lagi untuk bicara di media, nggak boleh. Saya penasehat presiden, kalau ada masalah saya langsung bicara dengan presiden. Tapi habib, di istana saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, ada ormas-ormas, lembaga-lembaga yang bela PKI datang minta presiden untuk minta maaf kepada PKI. Tolong habib, ini dijaga, jangan sampai presiden minta maaf kepada PKI. Saya nggak bisa keluar habib, karena itu saya amanatkan kepada habib, kumpulkan semua ormas-ormas Islam, turun, tolak presiden minta maaf kepada PKI. Itu di tahun 2016 sudah. Akhirnya saya setuju, siap Pak Kiai, saya jalankan amanah. Akhirnya kita gelar parade tauhid, hampir 1 juta orang yang ikut. Dari mulai parkir Timur Senayan sampai Bundaran HI, kita parade tauhid menolak negara minta maaf kepada PKI. Alhamdulillah, akhirnya presiden di tahun itu tidak jadi minta maaf kepada PKI, saudara. Kemudian begitu Ki Hasim mulai sakit-sakitan, saudara, kembali beliau minta ketemu dengan saya. Begitu ketemu, apa beliau bilang? Habib, saya sudah lanjut, saya sudah tua, tapi saya khawatir Habib, kalau nanti saya sudah tidak ada, PKI ini bangkit lagi. Tolong Habib, umat dijaga, disatukan, kiai sama habaib gak boleh ribut, ini PKI bisa bangkit. Akhirnya beliau meninggal dunia, sudah. Benar, di tahun 2021 begitu saya lagi di penjara kemarin, saudara, Presiden Jokowi mengeluarkan Kepres negara minta maaf kepada PKI. Saudara, kalau negara minta maaf kepada PKI, berarti negara yang salah, PKI tidak salah, saudara. Kalau negara minta maaf kepada PKI, saudara, berarti umat Islam, NU-nya, Muhammadiyahnya, Bansernya yang dulu perang melawan PKI, saudara, berarti mereka semua penjahat, sedangkan PKI adalah korban. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Nggak bisa, saudara. Bahkan kalau minta maaf kepada PKI, berarti 1, PKI harus direhabilitasi. 2,
berarti PKI harus dapat kompensasi. 3, ini yang paling berbahaya, saudara. Dulu umat Islam yang menyerang PKI, mereka harus diseret ke pengadilan HAM sebagai penjahat berat. Makanya almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi mengatakan kepada saya, Habib, kalau presiden sampai minta maaf kepada PKI, berarti saya, orang-orang tua di NU, Kiai NU dulu tahun 65, saya ini komandan bangsa. Ini pimpinan NU sekarang, dulu tahun 65 mereka komandan-komandan bangsa yang perang lawan PKI. Artinya kalau PKI dinyatakan tidak salah, berarti kami para kiai yang salah. Kami akan diadili sebagai penjahat perang. Demi Allah, saya tidak ridho, kata beliau. Kehadiran Pak Bupati Padang dan Pak Kapolres di atas mimbar ini menunjukkan bahwa beliau menghormati habaib, menghormati ulama, menghormati umat Islam. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Inilah, terus ingatkan juga kepada semua pejabat di daerah, ingat presiden sekarang adalah Bapak Presiden Prabowo. Jadi semua kepolisian, TNI harus tunduk kepada Bapak Prabowo, bukan kepada yang di Solo, bukan. Bukan. Saya mau tanya, presidennya sekarang yang di Solo atau Prabowo? Prabowo. Siapa presiden kita? Siapa presiden kita? Kalau presiden kita mau perang lawan korupsi, dukung tidak? Kalau presiden kita mau perang lawan judi dan narkoba, dukung tidak? Kalau presiden kita mau bubarkan ormas-ormas preman, dukung tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Serahkan dulu ke aparat. Setuju? Setuju? Tapi kalau aparatnya nggak kerja, kemudian tahu-tahu besok umat diganggu lagi. Nah, saya mau tanya, lawan jangan? Lawan.